Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudaraku, kalau saudara rindu setiap malam saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam, saudara akan mendapatkan postingan video renungan baru, sehingga setiap malam saudara akan dibaharui oleh firman Tuhan. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah sepanjang hari kita telah diberkati oleh Tuhan, maka malam hari ini kita kembali akan disegarkan oleh firman Tuhan. Saudara juga akan didoakan saudara, sehingga pada malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami kedewasaan rohani. Saudara, sebagai ayah yang memiliki 2 orang anak, salah satu yang menjadi kebanggaan saya adalah ketika melihat anak-anak saya bertumbuh semakin dewasa. Dan tentunya setiap orang tua juga demikian. Akan menjadi beban, persoalan dan kesedihan tersendiri jika ada orang tua yang melihat anaknya tidak mengalami proses kedewasaan, baik secara fisik, baik secara sikap dan sebagainya. Setiap orang tua rindu anaknya berproses semakin dewasa, sesuai dengan umurnya, kalau boleh melebihi dari umurnya kedewasaannya, berpikir dan sikapnya dan sebagainya. Demikian halnya Tuhan saudara, untuk melahirkan saya dan saudara kembali oleh pengorbanan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Begitu mahalnya pengorbanan itu sudah Dia bayar, supaya saya dan saudara bisa dilahirkan kembali, bisa ditebus dan diselamatkan, dosa-dosa kita dihapuskan. Dan setelah kita mengalami kelahiran kembali, tentu saja Tuhan rindu melihat setiap kita berproses semakin dewasa. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, sudah berapa lama saudara mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus? Sudah berapa lama saudara percaya kepada Yesus bahwa Dia telah mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa dan pelanggaran saudara, dan saudara diselamatkan, dilahirkan kembali? Jangan sampai saudara bertahun-tahun sudah dilahirkan kembali, saudara beribadah, saudara hidup sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, tetapi saudara tidak mengalami proses semakin dewasa rohani di dalam Tuhan. Tentu saja itu mendukakan hati Tuhan. Itu sebabnya saudara, di malam hari ini saya rindu kita merenung bersama bagaimana kita mengalami proses pendewasaan dan apa cirinya, apa buktinya kita mengalami proses pendewasaan rohani di dalam perjalanan kerohanian kita. Dengan harapan saudara, melalui renungan ini kita sadar bahwa kita harus mengalami kedewasaan rohani, dan kemudian ke depan kita akan berproses untuk semakin dewasa rohani di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Filipi pasal yang ketiga, mulai ayat 1b sampai ayat yang ke-16.
Saudara, saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan. Kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Filipi pasal 3, mulai ayat 1b sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Puji Tuhan, saudara, di dalam konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara, Paulus sebagai penulis surat Filipi menegaskan kepada jemaat-jemaat Filipi, mengajarkan kepada mereka tentang proses pendewasaan rohani, di mana di sana Paulus menjelaskan tentang kehidupannya di masa lalu, kebanggaan-kebanggaannya di masa lalu, dan dibandingkan dengan kehidupannya sekarang.
Dan Paulus mau supaya proses itu dialami dan dijalani oleh setiap umat-umat Tuhan, khususnya jemaat Filipi pada waktu itu. Dan setelah menjelaskan bagaimana proses mengalami pendewasaan rohani, di ayat 15 saudara, kemudian Paulus menegaskan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Paulus menegaskan bahwa pikiran-pikiran yang telah dia jelaskan, yaitu pikiran-pikiran ciri kedewasaan rohani, dia ingin supaya umat-umat Tuhan memiliki pikiran yang demikian. Bahkan di ayat 16 dia berkata, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Bahkan setelah mengalami proses pendewasaan rohani, Paulus menegaskan di ayat 16 saudara, supaya umat-umat Tuhan meningkatkan pengertian, meningkatkan pemahaman, meningkatkan pendewasaan rohani yang telah dicapai. Itu artinya saudara bahwa tingkat kedewasaan rohani kita harus terus meningkat, harus terus lebih tinggi. Kita harus terus berproses untuk semakin dewasa rohani. Paulus yang mengalami proses pendewasaan rohani yang luar biasa saudara. Paulus seorang rasul yang luar biasa. Tetapi dia masih berkata di ayat 16, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan, kita tingkatkan. Setingkat apa pendewasaan rohani yang telah saudara capai saat ini? Sedewasa apa kerohanian saudara yang telah saudara alami saat ini? Sedewasa apapun proses yang telah saudara capai, hari ini Paulus berkata, baiklah kita tingkatkan. Mari kita koreksi diri kita saudara. Kalau Paulus yang telah mengalami proses pendewasaan rohani yang luar biasa dia alami dalam hidupnya, masih berkata, mari kita tingkatkan. Bagaimana dengan saya dan saudara saat ini? Seberapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Dan kapan saudara dilahirkan baru oleh karena pengorbanan Yesus Kristus? Saudara percaya bahwa Yesus telah mati untuk menanggung segala dosa saudara. Kalau saat ini saudara belum dilahirkan kembali, saudara tidak akan pernah bisa mengalami kedewasaan rohani. Mungkin saudara berkata, aku orang Kristen. Mungkin saudara berkata, aku pelayan. Mungkin saudara berkata, aku lahir sebagai orang Kristen, bahkan aku dikandung sebagai orang Kristen. Dengar saudara, kekristenan saudara, saudara menjadi anggota jemaat, bahkan saudara punya jabatan di gereja, itu tidak menjadi jaminan bahwa saudara sudah dilahirkan kembali. Yang menjadi alasan, menjadi bukti bahwa saudara sudah dilahirkan kembali adalah iman saudara kepada Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara percaya segala dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib, dan saudara buktikan iman saudara itu. Itulah iman sejati, dan orang yang telah beriman demikian telah dilahirkan kembali. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara sudah dilahirkan kembali saat ini? Kalau belum saudara, saya menantang saudara untuk terima Yesus, percaya kepada Yesus saat ini juga. Dan kalau saudara sudah mengalami kelahiran kembali dalam iman kepada Yesus, kapan itu saudara? Dan setelah itu, apakah saudara mengalami proses pendewasaan rohani? Jangan sampai kita dilahirkan kembali dan kita tidak pernah mengalami proses pendewasaan rohani. Betapa sedihnya hati Tuhan, di mana Dia telah berkorban. Dia mengorbankan anak tunggalnya. Betapa sedihnya hati Yesus yang telah menderita bagi kita. Begitu berat beban penderitaan yang Dia tanggung untuk menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan dengan demikian kita dilahirkan kembali.
Tetapi setelah kita dilahirkan kembali, kita tidak berproses untuk mengalami kedewasaan rohani. Tentu saja itu mendukakan hatinya yang telah menderita bagi kita, saudara. Itu sebabnya saat ini, mari kita belajar bagaimana kita berproses untuk mengalami kedewasaan rohani. Bagaimana apa yang harus kita miliki supaya kita semakin dewasa rohani di dalam Tuhan. Di ayat 15 tadi, saudara, Paulus menegaskan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Setelah Paulus menjelaskan proses pendewasaan rohani, lalu kemudian Paulus menegaskan, mari kita berpikir demikian. Artinya, saudara, untuk mengalami pendewasaan rohani ada berbagai hal yang perlu kita alami, yang perlu kita miliki. Tetapi di dalam konteks ini, yang Paulus mau tegaskan adalah tentang pikiran, pemahaman, bahwa ada pikiran dan pemahaman yang harus dimiliki bukti seseorang mengalami pendewasaan rohani. Dan pikiran dan pemahaman tersebut kemudian di ayat 16 ditegaskan bahwa harus ditingkatkan terus. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Pikiran apa yang harus kita miliki untuk kita berproses semakin dewasa rohani? Ada 3 hal yang ditegaskan oleh Paulus di dalam perikop ini, saudara. Yang pertama, itu ada di ayat yang ke-7, di mana Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, di ayat yang pertama bagian B sampai ayat yang ke-6, Paulus menjelaskan bahwa dulu dia adalah orang yang bisa digolongkan sebagai orang yang di atas rata-rata dalam hidupnya beragama, dalam prestasinya, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi apa yang dulu merupakan kebanggaan bagi dia, di mana dia lebih daripada orang lain, sekarang di ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan, dulu apa yang dia banggakan itu memberi keuntungan bagi dia. Tetapi apa yang dulu menjadi keuntungan bagi dia, sekarang kuanggap rugi karena Kristus, kata Paulus. Karena dulu apa yang menjadi keuntungan bagi dia, itu hal-hal yang berbeda dari jalan yang dia tempuh sekarang. Di mana dulu kebenaran itu dia anggap adalah kebenaran karena Taurat. Sehingga dia berkata bahwa dalam melakukan hukum Taurat, aku tidak bercacat, kata Paulus. Itu ada di ayat 16 tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, dan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Karena dulu pemahaman Paulus bahwa kebenaran itu bisa diperoleh melalui hukum Taurat, dan dia berjuang hidup mentaati hukum Taurat, dan dia tidak bercacat. Artinya dia melakukannya dengan sempurna. Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan, kebanggaan, sekarang dia anggap rugi. Kenapa? Karena hal tersebut tidak sesuai dengan jalan kebenaran yang sesungguhnya, di mana kebenaran hanya diperoleh melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya di ayat 7 ini Paulus menegaskan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena Kristuslah sebenarnya kebenaran yang sesungguhnya. Karena Kristuslah jalan kebenaran itu. Dan saat ini, saudara, dia sudah memilikinya. Sehingga apa yang dulu dia anggap keuntungan itu, sekarang dia anggap rugi karena sekarang dia sudah ada di jalan yang benar. Dan dia menegaskan bahwa sekarang yang menjadi keuntungan bagi dia adalah Kristus. Itulah pemikiran seorang Kristen, seorang anak Tuhan yang mengalami kedewasaan rohani, saudara, di mana
apa yang dahulu merupakan keuntungan, atau apa yang menurut dunia ini merupakan keuntungan, kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran di dalam Kristus, maka itu merupakan kerugian bagi dia. Keuntungan bagi dia adalah ketika dia ada dalam Kristus dan ketika dia berjalan dalam kebenaran Kristus. Sebagai aplikasinya, saudara, di dalam kehidupan kita, seringkali banyak hal yang menawarkan keuntungan bagi kita. Tetapi kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan jalan Kristus, kebenaran Kristus. Apa yang saudara lakukan? Apa tanggapan saudara terhadap itu, saudara? Tidak sedikit, saudara, akhirnya orang yang berkata dia anak Tuhan mencari alasan dan mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Apalagi kalau itu umum dilakukan oleh orang banyak. Korupsi misalnya, menyogok misalnya. Saudara, dengar. Kalau memang saudara sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat saudara, saudara sudah dilahirkan kembali. Dengar, saudara. Apa yang saudara anggap keuntungan kalau itu menyalahi firman Tuhan, itu adalah kerugian. Karena itu akan menghilangkan berkat saudara di dalam Yesus. Bahkan itu membuat saudara tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Itu malah membuka jalan bagi siasat iblis untuk menipu saudara, untuk menjerat saudara, untuk saudara tidak bertumbuh dalam Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan Paulus, bahwa orang yang mengalami proses pertumbuhan rohani adalah orang yang pikirannya diubah. Kalau dulunya pikirannya adalah keuntungan-keuntungan dunia yang terutama, sekarang pikirannya adalah berjalan dalam kebenaran Kristus. Itu yang paling utama dan itu yang paling menguntungkan. Jadi saudara, sebagai orang yang bertumbuh secara rohani, keuntungan kita bukan lagi perkara dunia. Ya, perkara dunia, keberhasilan, kesuksesan, materi, fasilitas, semuanya itu tidak salah, saudara. Bahkan selalu saya berdoa kepada umat-umat Tuhan. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang berhasil. Saya berdoa saudara menjadi orang kaya. Saya berdoa apa yang saudara kerjakan berhasil, supaya saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi kalau itu melanggar kebenaran Kristus, maka jangan dilakukan itu. Kalau itu melanggar kebenaran Kristus, jauhkan itu, saudara. Biarlah keberhasilan, kesuksesan yang saudara capai dalam hidup saudara adalah keberhasilan, kesuksesan ketika saudara juga tetap berjalan dalam kebenaran Kristus. Bisakah? Bisa, saudara. Sekalipun pada umumnya hari ini keberhasilan itu dicapai dengan cara yang curang, dengan cara di luar dari kebenaran Kristus. Tapi mari sebagai anak-anak Tuhan, mari kita capai keberhasilan, kesuksesan dengan jalan kebenaran Kristus. Dan itu yang kekal, saudara. Jadi itu yang pertama. Orang yang mengalami proses pendewasaan rohani adalah orang yang pola pikirnya berubah. Dimana kalau dulu keuntungan dunia, keberhasilan dunia yang menjadi utama bagi dia, sekarang berjalan dalam kebenaran Kristus, itu yang paling utama. Kalau ada keberhasilan dan juga tetap berjalan dalam kebenaran Kristus, dia akan melangkah. Tetapi kalau ada keberhasilan bisa dicapai, tetapi keluar dari kebenaran Kristus, dia akan tinggalkan. Karena bagi dia, kebenaran Kristus, berjalan dalam kebenarannya, itu yang paling utama. Itu yang ditegaskan Paulus di sini, saudara. Apa yang dulu keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
Dan kemudian yang kedua, saudara, di ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, setelah dia menegaskan bahwa dia menganggap apa yang dulu keuntungan, sekarang dia anggap rugi. Hal kedua, dia tegaskan di sini bahwa dia melupakan apa yang di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di depannya. Apa yang dia tegaskan di sini, saudara? Di ayat 8 mulai dia berkata, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Apa yang ada di depannya yang mau dia perjuangkan, yang dia mau kejar, saudara, pengenalan akan Kristus. Jadi sekarang yang paling utama yang dia mau kejar dalam kehidupannya adalah pengenalan akan Kristus. Bukan lagi kesuksesan dunia, bukan lagi keberhasilan dunia, tetapi pengenalan akan Kristus. Dia mengejar itu, saudara. Dia melupakan apa yang di belakangnya yang bisa menghalangi dia untuk semakin mengenal Kristus. Hari ini, saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Apa yang paling utama yang saudara kejar dalam kehidupan saudara di dunia ini? Seringkali yang kita kejar adalah hal-hal yang akan lenyap. Yang kita kejar adalah hal-hal yang akan binasa. Saya terkadang heran, saudara. Saya melihat orang-orang berjuang mati-matian untuk menumpuk harta. Berjuang mati-matian untuk mencari perkara materi. Ada orang yang dia menumpuk harta, bahkan dia bisa dibilang menindas orang lain supaya dia bisa memperoleh banyak harta. Dia beli tanah di berbagai tempat. Tetapi, saudara, kalau saya pikirkan, untuk apa? Sebentar lagi dia akan mati. Untuk apa itu semua? Dia sudah memiliki begitu banyak harta, tetapi dia tetap mencarinya, bahkan rela menekan orang lain untuk mendapatkan yang lebih. Padahal kehidupan ini sebenarnya, saudara, kebanggaan kita adalah ketika kita diberkati Tuhan dan kemudian kita menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga ketika orang lain tersenyum, ketika hidup kita menjadi berkat bagi mereka, itu kebanggaan yang sesungguhnya. Tetapi kenapa ada begitu banyak orang yang terus menekan, terus mencari harta kekayaan, bahkan dengan menipu dan sebagainya? Itulah karena pola pikirnya masih salah. Mungkin dia orang Kristen, tetapi dia tidak mengalami pendewasaan rohani. Orang yang berproses semakin dewasa rohani, saudara, yang dia kejar bukan lagi perkara dunia, yang dia kejar adalah pengenalan akan Kristus. Bagaimana supaya aku semakin mengenal Kristus? Karena pengenalan akan Kristus itu bersifat kekal, saudara. Kalau perkara materi itu hanya sementara, semuanya akan kita tinggalkan. Dan betapa menyesalnya orang yang sibuk mencari perkara materi, tetapi dia tidak mengalami pengenalan akan Kristus. Dia akan menyesal karena dia sudah menghabiskan waktu-waktu hidupnya untuk mengejar apa yang akan binasa. Dan kemudian dia lupa untuk mengejar apa yang bertahan kekal, yaitu pengenalan akan Kristus. Dengar, saudara, siapapun saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, apakah saudara sudah dilahirkan kembali? Dan kalau saudara sudah dilahirkan kembali, apakah saudara berproses menjadi semakin dewasa dengan rindu semakin mengenal Tuhan? Jangan sampai saudara sebagai orang Kristen, tetapi saudara sibuk untuk apa yang akan binasa ini. Saudara sibuk untuk memperjuangkan kesuksesan perkara materi,
kekayaan dan sebagainya, dan saudara lupa berjuang untuk semakin mengenal Kristus. Kalau saudara hanya berjuang untuk perkara dunia ini, saudara tidak berproses semakin dewasa. Orang yang berproses semakin dewasa adalah dia rindu semakin mengenal Kristus. Itu yang ditegaskan oleh Paulus, bahwa dia mengejar apa yang ada di depannya. Apa itu? Pengenalan akan Kristus. Aku rindu semakin mengenal Kristus. Aku rindu semakin mengenal Kristus. Mari saudara, dalam proses perjalanan rohani kita, rindulah semakin mengenal Kristus di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian yang terakhir, yang ditegaskan oleh Paulus, pikiran yang harus kita miliki. Pikiran sebagai bukti atau ciri orang yang mengalami proses pendewasaan rohani. Di ayat yang ke-14 dia berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang dia kejar saudara berikutnya? Hadiah dalam panggilan sorgawi. Saudara, kalau hari ini saudara dipanggil untuk melayani Tuhan, ada hadiah yang sedang menanti saudara. Artinya saudara, yang mau ditegaskan oleh Paulus terhadap panggilan Tuhan dalam dirinya, dia mau mengerjakannya dengan cara yang terbaik karena ada hadiah yang menantikan di depan. Artinya yang dia perjuangkan adalah hadiah dalam kekekalan, mahkota sorgawi. Itulah bukti orang yang mengalami kedewasaan rohani. Yang dia perjuangkan adalah bukan apa yang akan ditinggalkan, tetapi apa yang akan diterima, yaitu panggilan sorgawi. Terlalu banyak orang yang sibuk untuk apa yang ditinggalkan saudara, tetapi mereka lupa untuk sibuk untuk apa yang akan diterima nanti, yaitu mahkota kekekalan. Saudara, mari kita berpikir untuk apa yang akan kita terima, berjuang untuk apa yang akan kita terima. Karena orang yang hanya berjuang untuk perkara dunia akan menyesal, karena semuanya itu akan ditinggalkan. Berjuanglah untuk apa yang akan kita terima di kekekalan. Itulah ciri orang yang mengalami proses pendewasaan rohani. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama hari ini saudara, di mana Paulus menegaskan bahwa ciri orang yang mengalami pendewasaan rohani, di mana apa yang dulu dia anggap keuntungan, sekarang dia anggap rugi kalau itu melanggar firman Tuhan, kalau itu di luar kebenaran Kristus. Sekarang yang menjadi keuntungan bagi dia adalah berjalan dalam kebenaran Kristus. Yang kedua, dia berjuang dan berjuang untuk semakin mengenal Kristus. Dan kemudian yang ketiga, dia berjuang dan berjuang untuk hadiah yang akan diterima nanti di kekekalan. Itulah ciri atau cara berpikir orang yang mengalami proses pendewasaan rohani. Dan ayat 15, Paulus menegaskan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Milikilah pikiran-pikiran itu saudara, bukti saudara mengalami pendewasaan rohani. Bahkan di ayat 16 ditegaskan oleh Paulus, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Lanjutkan dan tingkatkan lagi pemikiran itu saudara. Artinya kita harus terus semakin dewasa dan semakin dewasa rohani. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan, kita terapkan firman Tuhan, dan kita raih janji-janji firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami bagaimana supaya kami mengalami kedewasaan rohani di dalam kehidupan kami, di mana ada pemikiran yang harus kami miliki, bukti kami berproses bahwa kami semakin dewasa rohani. Tuhan, kami mau menerapkan firman-Mu bahwa Kristus yang utama bagi kami, berjalan dalam kebenaran-Mu itu yang utama bagi kami. Semakin mengenal Engkau itu yang kami kejar dalam kehidupan kami. Menerima
upah mahkota kekal. Itu yang kami perjuangkan di dalam kehidupan kami. Buktinya kami berproses semakin dewasa rohani. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang indah, yang telah kami renungkan bersama di pagi hari ini. Kami naikkan segala pujian, segala penghormatan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya malam hari ini kita akan berdoa bersama. Kita akan datang kepada Tuhan, saya akan mendukung saudara di dalam segala permohonan doa saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan saudara. Dia Allah yang peduli. Dia tahu segala pergumulan saudara. Dia Allah yang sanggup menolong saudara. Dia mengasihi saudara dan rindu menyatakan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Kasih-Nya nyata dalam hidup saudara. Dia mengasihi saudara, itu sebabnya saat ini datanglah kepada Dia dengan penuh penyerahan, dengan permohonan. Percaya saudara, Tuhan mengasihi saudara dan Dia sanggup menolong saudara dalam segala pergumulan saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Mari saudara, terlebih dahulu saudara naikkan permohonan saudara. Segala sesuatu, segala beban, penyakit, persoalan, mari mulai utarakan di hadapan Tuhan. Dia siap mendengar saudara dan menjawab saudara. Mari naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menaikkan permohonan-permohonan mereka di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi setiap anak-anak-Mu saat ini, dan Engkau yang mengerti segala pergumulan mereka Tuhan. Dengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dengarkan permohonan-permohonan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang mengasihi mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup campur tangan. Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terus berseru kepada Tuhan saudara dengan segenap hatimu. Allah peduli bagimu, Allah mengasihi engkau, Allah sanggup menolong engkau. Siapapun saudara, Tuhan mengasihimu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah setiap anak-anak-Mu saat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau Allah yang mempedulikan kami. Engkau Allah yang menjawab segala pergumulan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu berdoa kepada setiap saudara yang saat ini ada dalam keadaan sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam firman-Nya, Dia menyembuhkan yang sakit. Orang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Maka saat ini siapapun saudara, Allah juga rindu menyatakan mujizat-Nya untuk menyembuhkan saudara. Itu sebabnya saudara, mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Percaya Yesus Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Dia peduli dan Dia mau menyembuhkan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan, saya mau menopang saudara di dalam doa. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan tangisan. Rindukan Dia menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu. Engkau memandang setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, saat ini mereka menumpangkan tangan atas penyakit mereka.
Hamba-Mu pun mengarahkan tangan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu terulur menjamah tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan anak-anak-Mu. Hamba berdoa saat ini, turunlah kiranya kuasa Allah menjamah dan menyembuhkan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka. Kami tolak segala penyakit di dalam nama Yesus. Apapun bentuk penyakit mereka kami tolak dalam nama Yesus. Kalau ada campur tangan kuasa-kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Bapa yang baik, Engkau rela mati di kayu salib, Engkau rela menderita di kayu salib untuk menanggung segala penyakit anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya setiap penyakit Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Itu sebabnya jika ada anak-anak-Mu saat ini Tuhan yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, kami berdoa, kami percaya Engkau perbaiki sel-sel tubuh anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau cabut segala sel-sel kanker yang sedang berkembang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengidap penyakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu. Angkat segala penyakit kanker dari dalam tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, begitu banyak anak-anak-Mu juga yang mengidap penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang ada dalam penyakit asam lambung Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah pencernaan mereka dalam nama Yesus. Normalkan pencernaan mereka dalam nama Yesus. Pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa. Sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menjamah dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit jantung, Bapa di sorga, Kau jamah organ jantungnya Bapa. Sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang sedang sakit jantung dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit ginjal, dalam nama Yesus sembuhkan juga anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit ginjal dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Percaya saudara bahwa saat ini kuasa Tuhan sedang bekerja menyembuhkan saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Imani dan percaya bahwa Tuhan menyembuhkan saudara. Mujizat Tuhan sedang terjadi dalam hidup saudara. Saudaraku, kalau saat ini saudara mengalami kuasa Tuhan, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan menjamah tubuh saudara, saudara merasakan dan mengalami kesembuhan, saksikan itu kepada orang lain saudara, supaya orang-orang lain juga melihat bahwa dahsyat Allah yang kita sembah. Saksikan dan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di bawah video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan atas lawatan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Kami percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang berbeban berat oleh karena masalah,
persoalan kehidupan, apapun yang menjadi masalah persoalan saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup mengangkat segala beban masalah dan persoalan hidup saudara. Mari datang kepada Dia. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang hidup mereka sedang ditindih oleh masalah dan persoalan hidup. Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi masalah mereka, Tuhan menolong. Engkau Allah yang mengerti lebih daripada kami mengerti. Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar bagi segala masalah dan persoalan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Jika ada mereka yang saat ini mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan, Engkau Allah yang menolong keluarga mereka. Dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam masalah keluarga mereka. Pulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu. Pulihkan keluarga anak-anak-Mu. Berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Pulihkan hubungan suami istri, pulihkan hubungan orang tua dan anak. Biarkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai dan sejahtera ya Tuhan. Berkati keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami masalah ekonomi ya Tuhan, di dalam kondisi pandemi seperti ini, begitu banyak orang-orang yang terdampak dalam bidang ekonomi mereka. Dan mungkin saat ini ada anak-anak-Mu juga yang sedang kesulitan ekonomi. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu Tuhan yang sedang ada dalam kesulitan ekonomi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kesulitan ekonomi. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, bukakan pintu-pintu berkat bagi anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan hikmat bagi mereka supaya mereka melakukan hal-hal yang akan membuka pintu bagi berkat-berkat-Mu tercurah bagi mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kalau mungkin mereka ya Tuhan punya bisnis, punya usaha, dan usaha bisnis mereka sedang bermasalah saat ini, dalam nama Yesus Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam bisnis dan usaha mereka. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar. Tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar ya Tuhan. Pulihkan bisnis mereka, pulihkan usaha mereka di dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar sehingga bisnis dan usaha mereka bisa dipulihkan, bisa semakin maju, bisa semakin berkembang, sehingga mereka bisa memberkati banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, apapun yang menjadi masalah anak-anak-Mu, Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup. Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Engkau sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, angkat segala beban persoalan mereka. Dalam nama Yesus angkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami duka. Hati mereka terluka. Apapun yang menyebabkan mereka berduka Tuhan, Engkau Allah yang menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong mereka saat mereka berduka. Engkau yang menjadi sahabat bagi anak-anak-Mu. Engkau yang menjadi penolong bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati yang berduka. Tuhan hiburkan hati yang berduka. Tuhan pulihkan hati anak-anak-Mu yang sedang berduka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Nyatakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Pulihkan hati yang berduka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini
Kalau mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kelemahan, apapun yang menjadi penyebab kelemahan mereka, apakah itu masalah, apakah itu penyakit, apakah itu persoalan, Tuhan, Engkau kiranya menguatkan anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu Bapa, kuatkan mereka dalam segala kelemahan mereka. Tuhan, tolong mereka. Engkau Allah yang sanggup menguatkan anak-anak-Mu yang lemah. Engkau Allah yang berkuasa menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuatkan hati yang lemah, pulihkan, teguhkan, kuatkan hati anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang saat ini rindu pekerjaan. Tuhan, tolong. Mungkin kondisi yang ada saat ini membuat anak-anak-Mu ter-PHK. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Engkau yang menolong mereka sehingga mereka punya pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa bekerja, ataupun mereka bisa membuka lapangan kerja. Tuhan, campur tangan. Kalau Engkau yang menolong, kalau Engkau yang melakukan mujizat, maka pintu akan terbuka, berkat akan tercurah bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan yang menolong setiap anak-anak-Mu. Tuhan, lakukan mujizat bagi anak-anak-Mu. Engkau dengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudaraku, kalau saat ini ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan saudara yang belum disebutkan, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu atas segala pergumulan, masalah, persoalan, kerinduan yang sedang mereka naikkan, yang sedang mereka panjatkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi, dan Engkau Allah yang sanggup memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara mengalami pertolongan Tuhan saat kita berdoa bersama, baik di dalam video ini maupun di video-video sebelumnya, saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara mengalami campur tangan Tuhan, saudara mengalami berkat Tuhan, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diteguhkan melalui kesaksian saudara. Dalam nama Yesus Tuhan kiranya yang terus memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita gunakan kesempatan ini berdoa syafaat bersama. Mari kita berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan kita. Kita doakan semuanya di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu hati saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami berdoa khusus bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Kami rindu pemulihan Tuhan terjadi di bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah dan pulihkan bangsa kami, bawa bangsa kami menjadi lebih baik. Biarlah bangsa kami semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin bertumbuh dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami rindu ke depan bangsa ini menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia ini, menjadi bangsa yang maju lebih daripada semua bangsa yang lain. Kami percaya oleh pertolongan Tuhan itu akan terjadi. Itu sebabnya pulihkan bangsa ini, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, sehingga keadaan ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh ya Tuhan. Tolong bangsa kami Bapa, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biar dalam kondisi seperti ini pun
Tuhan tetap tolong bangsa kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami tetap bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Kalau seringkali ada pihak-pihak yang berusaha untuk merongrong keamanan bangsa kami berdoa, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong ya Bapa, Engkau yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin keamanan bangsa kami tercinta, sehingga kami umat-umat-Mu dapat hidup dengan tentram dan damai di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa buat keadaan politik di bangsa kami. Bapa yang baik, ke depan biarlah bangsa kami semakin dewasa, masyarakat di bangsa kami semakin dewasa ya Tuhan, dalam berpolitik semakin dewasa, sehingga hubungan kami, ketentraman kami, kedamaian kami tidak terusik oleh karena keadaan politik di bangsa ini. Dalam nama Yesus, jamah keadaan politik bangsa kami, biar semuanya semakin tentram dan semakin damai. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Firman-Mu yang berkata, berdoalah buat kesejahteraan kota tempat di mana Engkau aku buang. Saat ini kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Engkau yang mengerjakan kesejahteraan, kedamaian terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, damailah bangsa kami, tentramlah bangsa kami, sentosalah Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami tercinta ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Seringkali begitu banyak usaha-usaha untuk menjatuhkan presiden kami. Tapi kami berdoa Tuhan yang menolong Bapak Jokowi ya Tuhan. Tuhan yang menjagai dia, Tuhan yang melindungi dia, Tuhan yang memberkati dia dalam memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tuhan yang menolong Bapak Jokowi dalam memimpin bangsa ini, supaya bangsa ini semakin baik dan semakin baik. Berkati ya Tuhan kesehatannya, berikan hikmat bagi dia. Tuhan tolong jagai, lindungi dia, keluarganya Tuhan tolong jagai, berkati. Bahkan kami berdoa Bapak Wakil Presiden Tuhan juga memberkati dalam menolong Bapak Jokowi membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Kami berdoa buat para menteri, biar semuanya Tuhan memberkati, Tuhan pakai semuanya membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Tuhan tolong para menteri ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi wakil-wakil rakyat, biar mereka ada di gedung DPR sana untuk membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri mereka sendiri ya Tuhan. Tuhan tolong wakil-wakil rakyat supaya mereka berjuang untuk kemajuan Indonesia dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa buat semua para pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini, pemimpin daerah, pemimpin wilayah, sampai di dalam pemimpin jajaran terendah. Dalam nama Yesus, semuanya Tuhan yang bertanggung jawab memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, Tuhan campur tangan. Pemimpin provinsi, Tuhan campur tangan, menolong mereka membawa provinsi yang mereka pimpin menjadi lebih baik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Para pemimpin kecamatan, para pemimpin desa, semuanya Tuhan tolong mereka untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Kami berdoa buat masa depan bangsa kami, supaya ke depan semuanya menjadi lebih baik. Kesatuan bangsa kami semuanya menjadi lebih baik. Pemulihan bangsa kami menjadi lebih baik ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami berdoa khususnya buat keselamatan bangsa ini, jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini. Firman-Mu menegaskan bahwa hanya Yesus juru selamat, hanya Yesus jalan keselamatan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa buat setiap jiwa di bangsa ini, selamatkan ya Tuhan. Perkenalkan diri-Mu Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat bagi jiwa-jiwa ya Tuhan.
Mereka binasa tanpa keselamatan daripadamu. Mereka binasa tanpa terang daripadamu, karena hanya Engkau jalan keselamatan. Itu sebabnya tolong mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini. Kami berdoa bagi gerejamu di bangsa ini. Pakai gerejamu di bangsa ini dalam organisasi apapun yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong dan pakai semuanya menjadi alat-Mu untuk membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi datang kepada Tuhan. Pakai semua organisasi-organisasi gereja untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jamah hamba-hamba-Mu, pakai hamba-hamba-Mu, urapi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Pakai mereka untuk memimpin gereja-Mu, pakai mereka untuk menginjil, untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan berkati semuanya Bapa. Saat ini kami juga teringat akan keluarga-keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, semua keluarga-keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, jagai, lindungi, sertai, berkati mereka, dan selamatkan semua keluarga kami. Dan khususnya kami berdoa buat keluarga inti kami, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya, takut akan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, lawatan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Kami telah menaikkan doa dan seruan kami bersama, dan kami sungguh-sungguh percaya saat ini Tuhan mendengar doa kami. Dengan iman kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya jawaban-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami sungguh-sungguh percaya Yesus menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, saudara, mari imani setiap doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan. Imani bahwa Allah sanggup menjawab doa kita, dan Allah pasti menjawab doa-doa seruan kita. Apapun yang menjadi pergumulan saudara yang telah saudara naikkan kepada Tuhan, percayalah Tuhan telah menjawab saudara. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami. Kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pembela kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, tentunya malam hari ini Tuhan telah memberkati setiap saudara melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa di dalam video ini saudara. Dan saya percaya saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.